Nasib paling tidak enak itu jadi anggota DPRD. Ini problem, Pak. Nah, untuk itu apa sih yang terjadi para anggota DPR yang saya ini mantan ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4 DPR RI. Nasib paling tidak enak itu jadi anggota DPRD. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, enggak kritis diomongin. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Padahal tugas DPRD ngomong. Enggak ngomong, diomongin juga, dapat duit tuh. Enggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, enggak ngomong lagi. Ini problem, Pak. Nah, seluruh problem itu bisa ditempuh dengan apa sih? Dengan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kita harus mulai berani menceritakan apa adanya tentang diri kita, tentang isi anggaran kita, tentang kebijakan fiskal pusat dan daerah, tentang kebijakan fiskal kabupaten provinsi terhadap kabupaten kota terhadap desa. Sampaikan secara terbuka dan apa adanya, termasuk apa yang dialami problem anggota DPRD. Apa sih problem anggota DPRD? Saya ini anggota DPRD, pernah ngalamin. Begitu jadi pinjem bank, honornya tinggal sisa 5 juta lagi. Istri nambah 1 lagi. Konstituen tiap hari dibanding pejabat eselon 2 di provinsi, dibanding sekda, yang datang ke rumahnya banyakan anggota DPRD. Gitu loh. Sekda dapat tunjangan 70 juta, enggak ada yang minta. Eselon 2 dapat tunjangan 50 juta, enggak ada yang minta. Anggota DPRD tunjangannya sudah habis dijaminkan ke Bank BJB, tinggal 5 juta yang mintanya tiap hari. Harus kondangan, yang meninggal harus dilayat. Tiap hari, pergi ke kantor kaca harus dibuka. Kalau kaca ditutup, kelihatan tuh, sombong dia. Itu. Sedangkan fiskal terbatas. Nyari lagi lewat perjalanan dinas sekarang makin kecil. Kalau pergi perjalanan dinas, siapa yang paling banyak yang ngikutin? Yang berangkatnya 1, SBY-nya 10. Sehingga APBD-nya menjadi terserap untuk perjalanan dinas. Padahal nyerapnya anggota DPRD sedikit, kebanyakan sekretariat dewan. Kan saya tahu yang begitu-begitu. Yang dituduh siapa? DPRD lagi. Nah, apa sih yang mesti dilakukan oleh kita? Ya kita mulai ngomong terbuka pada rakyat. Terbukanya apa? Ini loh proporsi kita. Ini loh biaya politik yang kita lakukan. Kemudian apa sih yang kita harapkan? Saya dari dulu itu menyampaikan, saya ketika jadi bupati berkirim surat pada presiden. Berkirim suratnya adalah, saya bilang begini, kalau pemerintahan ingin efektif, kalau perda ingin cepat pembahasannya, kalau aspirasi publik setiap hari bisa diterima oleh anggota DPRD, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota DPRD, honorariumnya harus dilakukan lewat rapat-rapat DPRD. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah akan cepat dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini akan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka.
Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini.